Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita dalam materi hadis qudsi yang mana telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Tentang bagaimana keutamaan ya umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian jaminan yang Allah berikan kepada umatnya Rasulullah ya dan yang lain-lainnya ya. Nah, inilah bagaimana kita melihat Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan Islam ini ya keadilan ya, sumber keadilan ya. Dan keadilan itu milik Allah ya. Wallahu azizun hakim. Allah itu maha adil lagi maha bijaksana ya. Seperti hadis yang kelima, al-hadisul khamis, tentang bagaimana berinfak. Ya, kalau kita pikir secara akal, ketika kita berinfak dengan harta, harta kita pasti berkurang secara nominal. Ya, dari 100.000 kita infakkan misalkan 20.000 menjadi 80 berkurang. Tapi Allah Subhanahu wa taala membalasnya dalam hadis ini, ya, hadis qudsi ini bahwa Allah akan berikan, ya. Nah, jadi ada beberapa, ya. Nah, nanti kita dalam ayat. Jadi infak itu Allah misalkan seperti kita berhutang, ya. Kita memberikan sesuatu dengan infak seakan-akan kita mengutangi kepada Allah. Itu seakan-akan, ya. Tapi jangan pikir oh infak itu berarti kita mengutangi Allah, enggak ya. Seakan-akan mengutangi. Kenapa? Karena pasti dibalikan, bahkan bisa lebih, ya. Seperti yang telah kita bahas ya dalam hadis-hadis ada di hadis Arba'in dan juga hadis Adabul Mufrad bahwa Allah akan membalas perbuatan hambanya 10 sampai ya 7.000 balasan ya atau 7.000 kali lipat gitu ya. Ya. Nah, inilah bagaimana kita beramal soleh. Sebelum kita masuk ke dalam matan hadisnya atau isi hadisnya, ya, kita harus mengetahui dulu. Ya, kita sering dengar nih, ya, ada zakat, ada infak, ada sodakoh. Pertanyaannya, bedanya ketiga ini apa, para jamaah sekalian? Ya, nah, mungkin ada yang mengetahui, ya. Nah, tafadhol nggak apa-apa ya, ini forum bebas kita ya. Nah, bebas berdiskusi gitu. Nah, apa bedanya ketiga ini? Ya, yang pertama zakat, ya. Dari kalimat Arab secara etimologi atau secara lugoh, secara bahasa, ya, zakka yuzaki, ya, berzakat, ya. Apa itu zakat? Ketika kita memberikan zakat, itu menunaikan kewajiban. Makanya dalam rukun Islam itu, wa u'tiyaz zakah, bukan u'tiyal infaq, atau nafaqah, atau bukan u'tiyaz sodakotan, bukan. Ya, tapi memberikan zakat. Apa itu zakat? Wallahu alam, beberapa ulama mendefinisikan zakat itu adalah memberikan sesuatu yang bentuknya harta ataupun yang lain yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita terkenal dengan zakat fitrah, ya. Di akhir-akhir bulan Ramadan mendekati hari raya Idul Fitri, itu zakat karena kewajiban, ya. Zakat mal bagi yang sudah mencapai haul dan nisab, ya. Itu zakat, ya. Nah, ada fidyah. Fidyah itu apa namanya? Hukuman, ya. Nah, denda itu fidyah. Beda dengan zakat. Sama-sama wajib. Tapi kalau fidyah itu berbentuk denda karena kita melanggar syariat Allah atau ketentuan Allah, himmatullah. Kalau zakat itu menunjukkan kewajiban karena memang telah ditetapkan oleh Allah. Ya, tanpa ada perbuatan apapun sebelumnya. Nah, itu zakat dan juga fidyah, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah sodakoh, ya. Ketika di hadis Arba'in kita bahas, ya, para sahabat mengeluhkan beberapa sahabat yang bisa berinfak dan sodako dengan hartanya.
Rasulullah jawab, "Likulli tahlilatin sodaqah. La ilaha illallah sodaqah. Wa kulli tasbihatin sodaqah. Subhanallah, subhanallah sodaqah. Ya. Wa kulli tahmidatin sodaqah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wa kullu takbiratin sodaqah. Allah Akbar, Allah Akbar." Artinya apa? Sodaqah itu lebih luas. Segala amal soleh yang mana bentuknya itu seperti memupuk atau apa kita bilang memupuk modal. Segala amal soleh yang Rasulullah SAW singgung untuk memupuk modal, ya itu bentuknya sodakoh. Ya, amal soleh itu sodakoh kepada siapa? Diri kita. Ya, sodakoh paling utama kepada siapa para jemaah sekalian? Diri kita sendiri. Karena diri kita ini titipan Allah kan, ya. Dan titipan Allah harus dijaga. Dan kenapa menjaganya? Sodakoh, ya, beramal soleh, ya, berzikir kepada Allah, berdoa, setiap segala sesuatu yang menjaga diri kita itu sedekah. Ya, amal soleh yang menjaga diri kita, ya, kebutuhan rohani kita itu sedekah. Ya, itu sedekah. Jadi sedekah lebih umum ya, para jemaah sekalian. Setiap amal soleh yang memenuhi pahala itu sedekah. Infak, infak itu adalah kita mengeluarkan harta. Bentuknya udah khusus nih, harta nih, untuk membantu saudara kita. Itu infak. Atau untuk di jalan Allah, ya, itu infak. Jadi infak kalau kita bicara eh, mau menunaikan harta, ya, bantuan secara harta itu lebih tepatnya infak, ya. Nah, berinfak di jalan Allah itu dengan harta, ya. Kalau sodakoh, doa pun sodakoh, ya. Allah alam ini dari yang mana anak identifikasi ya. Karena sodakoh di hadis-hadis yang lain itu didefinisikan lebih umum. Ya, Rasulullah SAW memberikan pintu-pintu sodakoh itu banyak. Doa, berzikir, amal soleh. Namun kalau infak, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya menyinggung infak itu memberikan harta. Ya. Maka di hadis ini infak yang dimaksud adalah memberikan harta untuk jalan Allah atau membantu orang lain. Itu berinfak. Ya. Jadi kita bisa bedakan ya tiga ini ya para jemaah sekalian. Kalau zakat itu bentuknya kewajiban. Segala yang ditunaikan berbentuk harta atau kita menunaikan sesuatu, ya, yang bentuk kewajiban itu zakat. Ya. Kalau sodakoh, apapun yang memupuk modal kita untuk di akhirat itu sodakoh. Ya. Nah, kalau infak itu mengeluarkan harta untuk di jalan Allah. Ya. Donasi atau apa itu bentuknya infak ya. Nah, apakah infak itu termasuk sodakoh? Betul. Ya. Infak itu termasuk sodakoh. Ya. Seperti sodakotun jariyah. Ya. Ketika kita mengeluarkan harta di jalan Allah, yang mana itu dipakai manfaatnya sampai kita wafat masih ngalir. Ya. Nah, itu bentuknya harta kan. Jadi infak termasuk sodako. Tapi sodako belum tentu infak gitu kan. Ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, ini yang mana kita bagi antara tiga tersebut ya. Karena segala itu semuanya mengeluarkan sesuatu di jalan Allah. Tapi apa bedanya gitu kan? Hmm. Kalau yang satu wajib, yang satu bentuknya umum nggak harus harta, yang satu bentuknya harta. Itu aja. Hmm. Nah, tafadhol mungkin para jemaah sekalian nanti masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan ya. Ditanyakan tentang zakat, sodakoh, dan infak ya. Nah, kita masuk ke dalam matan hadisnya ya. An Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah ya yang mana telah kita bahas ya beliau ini ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yaqul ya bersabda qala Allah azza wa jalla Allah subhanahu wa azza wa jalla ya berfirman anfiq
Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai hadis ini dengan perintah. Artinya apa? Ketika ada perintah, pasti syariat. Ketika ada larangan, pasti syariat. Dua itu ya para jemaah. Jadi kalau mau lihat syariat, yang mudah identifikasinya dalam ayat ataupun hadis, itu lihat ada perintah atau larangan nggak? Ya, la taqdu. Ya, itu syariat. Nggak boleh marah itu syariat. Menahan emosi itu syariat. Anfiq, berinfaklah. Nah, ini syariat. Ya. Berarti ketika ada syariat, Allah memberikan pasti ada balasan. Baik itu kebaikan maupun keburukan, pahala ataupun dosa. Ya, Allah perintahkan dengan anfik. Ya, syariat berinfak. Infaklah. Unfik. Nah, dilanjutkan dengan fi'il mudore. Artinya Allah pasti balas. Ya, Allah balas berinfak juga kepada orang yang berinfak tadi. Alaika. Ya, Allah akan balas. Ya, berinfak kepada kalian. Ala, ketika kita, nah ini pada zaman sekarang kita sedikit singgung ya. Masalah balaghah, ya, berbahasa. Ketika ada fi'il, kemudian ada kalimat ala, itu berarti pasti, ya, pasti, ya, atau kewajiban, ya. Anfik unfik alaika, ya. Berinfaklah, maka aku pasti akan berinfak kepadamu juga. Aku tidak akan mengurangi segala yang engkau jalani dalam hidupmu. Engkau akan aku cukupi gitu loh, ya. Wa qala, ya, yadullahi mal'a la taghiduha nafaqatun saha'ul laila wan nahar. Ya, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tangannya tidak akan pernah berkurang dari nafkah, dari infak yang telah diberikan. Jadi, ya, setelah kita tahu Allah akan membalas infak kita, mau kita infak sebanyak-banyaknya, seluruh manusia berinfak dengan seluruh hartanya, Allah balas infak mereka semua, tidak pernah berkurang. Ya. Tidak pernah Allah terluput untuk membalas infaknya mereka. Ya. Ah, Saha'ul laila wan nahar. Senantiasa mencurahkan. Ya. Membalas. Ya. Setiap malam, pagi, siang, malam, siang. Ketika berinfak, Allah pasti balas. Allah pasti catat. Catat. Afwan ya. Itu. Waqala. Aro'aitum. Nah ini Allah tuh apa namanya? Langsung menyinggung ya secara kejadian-kejadian di kaum sebelumnya, ya, atau kejadian-kejadian yang telah ada di hadapan mata kita. Aro'aitum, ya, bukankah kalian telah mengetahui, telah melihat ma'anfaqu munzu khalaqus sama awal ard, ketika seseorang, ya, yang telah berinfak, ya, dari sejak langit dan bumi diciptakan, ya, fa innahu lam yagid ma fi yadihi, maka itu tidak pernah sedikit pun mengurangi apa yang di tangan Allah, ya, nggak pernah sama sekali, ya. Nah, Allah menggenggam segala sesuatu rezeki, ya. Kemudian menjadi nafkah bagi kita, ya, atau ketika kepala keluarga menafkahi anaknya, seseorang memberikan infak kepada orang lain, ya, dari pertama kali bumi dan langit diciptakan nggak pernah berkurang apa yang di tangan Allah, segalanya nggak pernah berkurang, kekuasaannya, keagungannya, ya, kepemilikannya, kerajaan nggak pernah berkurang, sebegitu kayanya Allah, ya. Nah, kalau kita sekarang sering dengar peribahasa, ya, cukup untuk 7 turunan, ya, Rasul Allah lebih, ya, seluruh makhluk itu kan rezeki dari siapa? Allah. Dan Allah mempunyai, ya, bukan mempunyai, ya, Allah akan memberikan nafkah kembali kepada orang yang berinfak, akan membalas orang yang berinfak, dan tidak pernah berkurang dari pembalasan tersebut. Ya. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Dan sesungguhnya arsy-Nya Allah itu di atas air. Wa yadihil mizanu yakhfid wa yarfa.
Dan di tangan Allah itu nanti ada timbangan. Bisa yakhfid, bisa menurun, bisa yarfa, bisa meninggi. Artinya apa? Ini seperti al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bisa berkurang, bisa bertambah. Ya, ketika kita berinfak, bersodakoh, beramal soleh, ya, Allah mungkin memberikan kita berat timbangan kebaikan. Ketika kita bermaksiat, Allah berikan kita berat timbangan kemaksiatan atau keburukan. Ya, yang mana nanti di akhirat, fi yaumil mizan, ya, setelah kita dihisab, amal kita dihitungin semua, ditimbangkan di mizan, ya. Seperti hadis Bitoko itu membuktikan tentang akhirat, ya. Nah, seperti apa? Hadis-hadis tentang ditimbangnya, ya, kitab kita, ya. Kemudian hadis-hadis tentang akhirat itu banyak, ya. Seperti Mahkamah Mahmuda, ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk syafaatnya Rasulullah SAW di padang mahsyar ketika seluruh manusia, seluruh umat manusia, bukan umatnya Rasulullah aja, mencari syafaat untuk keluar dari padang mahsyar cuma Rasulullah yang bisa. Ya, dengan hadis yang panjang pada tanda-tanda hari akhir bahwa Rasulullah SAW nanti paling akhir didatangi oleh manusia, seluruh manusia. Ya, bagaimana tentang kondisi padang mahsyar? Hanya Rasulullah SAW yang bisa mengeluarkan mereka dengan syafaatnya dari padang mahsyar menuju, ya, mizannya Allah, ya, satu persatu ditangguhkan seluruh amal soleh kita dan juga amal keburukan kita, ya. Nah, sebelum itu kan kita diberikan amalan, kitab beramal, ya. Nah, faman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasibu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrur. Barang siapa diberikan kitab dari sebelah kanannya, maka dia akan mendapatkan perhitungan mudah, hisaban yasira. Wa yanqalibu ila ahlihi masrur. Dan dia akan kembali dengan keadaan sumringah, tenang. Nah, faman utiya lahu kitaban min shimalihi. Nah, barang siapa yang dihisap, diberikan kitab dari sebelah kirinya, nah, anda lupa istilahnya, ya, maka dia akan dihisap dengan sulit, ya, dan kembali dengan rasa kecewa dan ketakutan. Ya. Ini menunjukkan tentang hari akhir, ya, hal-hal gaib. Seperti mizan. Dan nanti semua amal soleh kita menjadi tabungan yang ditulis oleh para malaikat dan nanti diberikan dan ditimbang. Termasuk dari infak juga. Ya, semoga seluruh yang kita infakkan di jalan Allah menjadi amal soleh di sisi Allah dan dilipat gandakan nanti di hari mizan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, kita lanjut ke dalam unsur fikih dalam hadis ini. Ya. Nah, yang pertama, anjuran atau syarat untuk berinfak. Allah Azza wa Jalla di awal hadis tadi telah kita singgung, anfiq, berinfaklah. Ya. Nah, ini penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, telah memberikan kita syariat untuk berinfak. Ya. Tapi tidak ada ancaman di sini, ya. Seperti yang sering Anda singgung, apa sih bedanya dalam ilmu usul fikih? Hukum itu kan ada hukum taklif, ya. Taklif itu hukum yang dibebani kepada hamba. Itu ada 5. Wajib, mandub atau sunnah, mubah, boleh, makruh, dibenci Allah Subhanahu wa taala, haram. Ya, ini melanggar, ya. Melanggar himatullah, ketentuan Allah. Bedanya apa? Kalau wajib itu bisa pertama dengan perintah, kemudian ada ancaman, baik di ayat atau dalil tersebut ataupun di ayat atau hadis yang lain, ya. Seperti sholat, ya. Nah, Allah mengancam apa, membedakan antara kafir dan muslim adalah sholat. Ya, berarti kalau dia nggak sholat, ancamannya apa? Bisa menjadi kafir, itu ancaman, ya. Nah, sebenarnya dengan puasa, ya kan? Nah, sering disandingkan dengan sholat. Ada ancaman tentang yang meninggalkan puasa secara sengaja, ya. Yang kedua, ketika meninggalkan tersebut biasanya ada fidyah, ada denda, ya. Puasa, ya. Nah, sedangkan fidyah, ya, itu yang lainnya.
ya. Nah, ini bagaimana kita melihat wajib. Kalau sunnah, syariat yang sunnah bentuknya, biasanya hanya perintah, tidak ada ancaman. Atau ancamannya berbentuk moral. Seperti hadis tentang salat witir. Man taraka witron, walau min nafaqi min fasaqil abdi. Atau dalam hadis yang lain lupa ya, itu lafadznya. Barang siapa meninggalkan witir, witir termasuk orang-orang yang fasik. Ya. Nah, ini ada perintah dan ancaman itu berbentuk moral. Ya. Nah, ini makanya beberapa ulama seperti Ahlu Zohiriyah menganggap bahwa witir itu wajib, ya kan? Namun wallahu alam aimatul arba, ya, jumhur ulama menghukumi witir itu tetap sunnah karena tidak ada ancaman dalam neraka dan juga dosa. Adanya tentang moral aja fasik, ya, kurang lah. Ya, ya, kalau itu sunnah. Kalau mubah, kullu ma yarji ila baru'atu zimmah fil muamalah. Setiap yang kembali ke hukum asal dalam muamalah. Artinya apa? Nggak ada dalilnya. Ketika sesuatu yang sudah kodim, sudah lama, ayam, kambing, sapi, itu sudah lama ada. Dan tidak ada dalam dalil itu penghalalan dan pengharuman. Ya, adanya dalil para sahabat makan, makan gitu. Ya. Nah, ketika ini nggak ada dalilnya, yarji ila baru atau jima. Baru jima itu hukum asal. Hukum asal muamalah apa? Boleh. Setiap bentuk muamalah itu boleh. Ya, ila ma yukhalifu syariatullah. Kecuali yang melanggar syariat Allah. Seperti dalam jual beli, fikih jual beli, atau yang kita dengar ya, fikih muamalah, ya. Pasti antara tiga. Riba, ya. Kalau qardin jarun naf'an kan riba. Akad yang ada untuk keuntungan bertumpuk itu riba. Seperti sekarang MLM, riba. Goror, ada unsur nggak jelas, ya. Ada unsur nggak jelas, kok bisa uangnya nambah, tapi nggak ada sumber yang terpercaya atau sumber yang pasti menyebabkan uang ini bertambah. Yang ketiga itu maisir, judi, ya, gambling, ya, itu nggak boleh tiga, ya. Nah, itu dia contoh-contoh dalam mubah, ya. Kalau nggak menjadi syariat berarti mubah. Kalau menyelisihi, ya haram sudah. Atau menyelisih moral, makruh. Ya, makanya banyak hadis-hadis atau pendapat afwan, pendapat para ulama di zaman sekarang sesuatu yang dimakruhkan seperti dalam kitab Mulakhas Fikih dan juga kitab Manhajus Salikin banyak dimakruhkan oleh Syekh Soleh Fauzan dan juga Syekh Abdurrahman As-Sadi karena itu melanggar moral dalam syariat. Artinya apa? Bertentangan dengan akhlak mulia seorang muslim. Enggak melanggar syariat, afwan, melanggar tetap melanggar uh, tidak melanggar keharaman, tapi melanggar akhlak dan moral. Itu dimakruhkan oleh para ulama. Jadi setiap sesuatu yang melanggar moral dan uh, etika dalam kehidupan manusia itu makruh. Wallahu a'lam bishawab. Atau yang memang disinggung oleh Rasulullah. Seperti akudot. Ketika Rasulullah dihidangkan dot, Rasulullah nggak makan. Padahal seharusnya ketika hidangan itu kan bentuknya hadiah. Hadiah itu harus diterima kan. Tapi kenapa Rasulullah nggak makan? Para ulama ya beridentifikasi bahwa ini adalah sesuatu yang dimakruhkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, kemudian ya ayat yang lain wa anfiqu mimma razaqnakum. Berinfaklah dari rizki yang telah kita berikan kepadamu, yang Allah berikan kepada kita. Min qabli ayyatiya ahadukumul maut, sebelum engkau nanti dijemput. Di sini di awal ayat Allah Subhanahu wa taala menyinggung jangan menunda infak. Kita nggak tahu berapa detik, berapa menit, berapa jam lagi kita akan dipanggil di sisi Allah. Kalau kita melewatkan amal soleh, salah satunya berinfak, itu salah satu penyesalan seharusnya. Ya. Fayaqula Rabbi laula akhartani. Nah ini contohnya orang yang menyesal nih. Ketika orang yang menunda infaknya, kemudian keburu dijemput oleh Allah. Apa kata dia? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau engkau menunda ajalku yang telah dekat tadi itu, asaddaqu wa akum minas solin. Maka aku pasti bersedekah, ya Allah.
Dan aku menjadi orang-orang yang soleh. Ini penyesalan orang-orang munafik dan kafir. Yang mereka nggak sempat berinfak, nggak sempat beriman. Ya. Nah, dan mereka di ayat yang lain mereka rela kembali ke dunia. Yang penting mereka bisa beramal soleh walaupun menjadi sebuah tanah. Ya. Jangan sampai nih menyesal. Ini nih udah hadis eh, futuristik ya, hadis yang apa masa depan gitulah ya, tentang akhirat umurun ghaibiyah ya. Umurun ghaibiyah, jangan sampai kita menyesal nanti. Allah udah singgung loh ya. Min qabli, jangan ditunda ya. Sebelum ayati ahadukumul maut. Ini nih penting nih. Sebelum datang maut, amal soleh, berinfak, taubat, sebelum datangnya maut ya. Yang muda belum tentu akan lebih lama dipanggil. Yang sudah berumur belum tentu akan lebih cepat ya. Allah alimun hakim. Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya. Nah, jangan kita tunda segala amal soleh, termasuk berinfak. Bisa berinfak langsung aja. Ya. Nggak usah nunggu, ah nanti hari Jumat aja lah. Emang, mau afan ya, ini bukan kita menakut-nakuti ya. Di sini ada nggak para jamaah sekalian yang bisa memastikan Jumat ini masih hidup? Ya, afwan sekali lagi, mohon maaf ya. Ada nggak? Ya. Yang kedua, apakah pasti? Ya, ini jawabannya pasti ya. Ini pertanyaannya pasti. Apakah pasti kita berinfak di hari Jumat? Pasti nih. Pasti lebih besar. Memang ada unsur-unsur kita berinfak di hari Jumat. Tapi pasti nggak lebih besar daripada hari biasa. Siapa tahu kita berinfak di hari Jumat dengan hati yang kurang lapang. Kalau hari ini bisa lebih lapang, ya sudah berinfak aja. Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun kok kata Allah. Allah lebih mengetahui dari dan engkau itu tidak mengetahui sesuatu. Infak, ya. Tidak ada hadis atau dalil untuk kita menunda infak sampai hari Jumat nggak ada. Tapi kalau kita bisa berinfak hari Jumat, silahkan. Itu aja. Ya. Tapi nggak ada. Ya. Tundalah infakmu sampai hari Jumat datang. Nggak ada. Ya. Wallah alam. Mungkin ada tafadhol. Silahkan. Ya. Tapi apakah pasti lebih baik? Wallah alam. Kan nggak bisa memastikan gitu. Ya. Nah, kita lanjut yang kedua. Ya. Unsur fikih dalam hadis ini. Orang yang berinfak akan mendapat ganti. Itu udah pasti. Unfik alaika. Ala itu kan atas. Ya. Artinya atas. Ya. Allah infakkan atas kalian itu pasti. Ya, Allah pastikan. Ya, ketika orang berinfak, Allah pasti balas. Ya. Nah, kecuali syirik. Dalam ayat apa? Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang yang syirik kepadanya. Ya, maka ada syirik asgor. Ya, amal ibadah yang mana kentut ridhonya bukan Allah ya gimana Allah mau balas? Ya kan? Orang tujuannya kepada Allah. Nah, itu kalau syirik kecil ya, ria, ujub, dengki. Ya. Harta yang dikeluarkan untuk berinfak akan senantiasa diganti oleh Allah Subhanahu. Ini jelas seperti tadi yang kita bahas. Wa ma anfaqtum min syai'in fawa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan ketika kalian itu berinfak dari sesuatu yang aku titipkan, fawa yukhlifuhu, maka itu pasti akan diganti. Akhlafa yukhlifu itu diganti ya, menggantikan sesuatu ya. Nah, wa huwa khairur raziqin dan dia itu zat atau Allah Subhanahu wa taala zat yang paling baik memberikan rezeki ya. Ada dua malaikat yang mendoakan ganti kepada orang-orang yang berinfak dari hartanya. Jadi nggak cuma diganti, didoain malaikat. Ya, apa hadisnya? Dari sahabat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Wa ma min yaumin yusbihul ibadu illa malakani yanzilani ya. Tidak ada seorang hamba di dalamnya ya. Jadi turun dua malaikat. Fayaqulu ahaduhuma. Satu malaikat itu berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalfan. Wahai Allah, berikan kepada orang yang berinfak itu balasan, ganti. Wal akhar. Dan malaikat satunya berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Dan orang yang sering memupuk atau menunda infaknya,
talafan. Talaf itu sebetulnya rugi ya, atau terluput. Maka malaikat doakan ya, berikan dia kehancuran karena menahan infak. Kerugian. Ya, jadi kalau kita nggak berinfak malah rugi loh. Jangan kepikiran sebalikan. Kalau kita berinfak, kita kurang hartanya. Enggak. Justru kalau kita nggak berinfak, ya rugi dong. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dalam infak harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang memberi pinjaman seakan-akan kita meminjamkan kepada Allah. Artinya apa? Allah pasti balikin. Dan kadang orang meminjam itu bisa memberikan hadiah juga kan. Wa aqridullah qardan hasana, dan berhutang mengutangilah Allah dengan hutang yang baik. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, ya. Dan kebaikan apa saja yang engkau lakukan, tajiduhu indallah, maka pasti akan diperoleh balasan dari sisi Allah Subhanahu. Pasti. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, dan apa yang engkau suguhkan, engkau berikan di jalan Allah dari sebuah kebaikan, Allah pasti balas. Pasti. Ustaz, Ana belum dapat balasannya, ini belum berasa. Antara hak bersyukur atau memang Allah tunda aja. Tunggu pada zaman sabar, ya. Allah pasti balas. Pasti. Ya. Ini kata bukan Ana ya. Ini dalam ayat ini. Ya. Ya. Nah, pinjaman yang dimaksud adalah berinfak dah, harta di jalan kebaikan. Ya. Nah, di dalam hadis yang lain, ya, atau pendapat ulama yang lain, bahwa jihad di zaman sekarang itu pertama thalibul ilm. Kedua, amalun jariyah. Amal-amal bentuknya berkesinambungan, baik fisik maupun harta. Ya. Nah, itu dua bentuk jihad kita di jalan Allah di zaman sekarang. Menuntut ilmu dan berinfak atau beramal di jalan Allah yang bentuknya kesinambungan. Membangun masjid, ya. Ketika ada yang membangun misalkan dalam kulinya, kita potonglah karena ini di jalan Allah gitu biayanya. Ya, kita peringan, nggak apa-apa. Itu sebentuk dari sodako kan. Dan itu bentuk jihad di zaman sekarang. Allahu a'lam, ini pendapat ulama. Ya. Nah, nah, ini biasanya dalam surat yang diterima oleh Umar bin Khattab. Ya. Amma ba'd. Ya, fa inni usika bitaqwallah azza wa jal. Ya, ini kepada anaknya. Aku wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah. Fa innahu manittaqahu waqahu. Ya. Nah, barang saya yang berinfak di zaman aku, waqayaki itu apa? Menjaga. Wiqayatan itu kan penjagaan. Waqahu. Maka Allah pasti menjaga orang. Kita taat kepada Allah, Allah jaga kita. Waman aqradahu jazahu. Dan barang siapa yang meminjamkan Allah, berinfak di jalan Allah, Allah balas. Waman syakarahu zadahu. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah tambah. Ada tiga ilmu ya, ada tiga faedah yang kita ambil. Manittaqahu wafahu. Awaqahu. Ketika kita taat dan bertakwa kepada Allah, Allah jaga kita. Penjagaan Allah berkaitan tentang takwa kita. Waman aqradahu jazahu. Yang berinfak kepada Allah, Allah balas. Jadi kalau kita mau dapat balasan yang lebih banyak, berinfak. Waman syakarahu zadahu. Ketika kita bersyukur, Allah balas. Yang lebih baik. Jadi kalau kita mau rezeki kita lebih banyak, bersyukur. Ya. Itu tiga ilmu dalam wasiatnya Umar bin Khattab kepada anaknya. Ya. Bukan hadis, tapi ini wasiat dari istishabil. Perkataan para sahabat yang mana faedahnya kita ambil. Yang ketiga, unsur fikih dalam hadis ini. Allah itu memiliki tangan. Lah kok bisa, Ustaz? Tahu dari mana? Wah, tadi kan kita lihat dalam hadis, yadullahi mala'ala taghiduha nafaqatun saha'ul laila wan nahar. Tangan Allah itu tidak berkurang dengan nafkah. Kalau misalkan ada yang mentakwil atau mentafsirkan, oh tangan Allah itu berarti kekuasaannya Allah di sini. Apakah benar? Yang pertama, ketika Allah menyebutkan sifat berbentuk fisik, kalau nggak ada singgungan di dalam hadis itu atau ada dalam ayat itu, tangan itu bukan berarti kekuasaan, kepemilikan, jangan diartikan tangan itu sebagai yang lain. Kenapa? Itu tahrif.
Tarif itu, nah kita lihat di bawah ya. Jadi kita beriman dengan sifat-sifat Allah. Nah, ini tentang bagaimana iman kepada asma wa sifat. Allah itu punya sifat yang mana jismiyah dan juga sifat berbentuk qayyibiyah atau sifat berbentuknya ya ilmu yang bisa berdiri sendiri lah ya. Ketika kita lihat tangan Allah ya kita beriman aja Allah punya tangan. Tapi bagaimana bentuknya nggak boleh kita bayangin ya. Tapi kita harus beriman. Kenapa? Kalau kita nggak beriman Allah punya tangan, berarti kita termasuk orang yang muharrif dan mutaktil atau muattil. Ya. Apa itu tahrif? Ini seperti kaum Asy'ariyah. Asy'ariyah itu dan juga Maturidiyah. Mereka itu nggak meyakini Allah itu punya sifat berbentuk fisik. Ya. Mereka nggak meyakini Allah itu punya sifat berbentuk fisik. Afwan ini Maturidiyah ya. Kalau Maturidiyah itu meyakini Allah itu nggak punya sifat berbentuk fisik. Ya. Makanya Allah itu zat yang tidak ada. Kata mereka. Allah itu nggak punya zat. Ya. Itu kata Maturidiyah. Makanya mereka itu membedakan antara sifat zatnya Allah, tangan, ya, eh, dan yang ada dalam ayat-ayat yang lupa ya. Ya, yang paling banyak kan tangannya lah ya. Ya dulu mas itu lima Rizko lima yasa kan. Ya, mereka nggak meyakini, ya. Mereka nggak meyakini ayatnya Allah, ya. Tapi mereka meyakini ada ilmu, ada kekuasaan. Tapi itu bukan sifat Allah ya. Kata mereka itu jadi kata Maturidiyah, ilmu, keagungan, itu semua itu beda dengan Allah. Ya, artinya apa? Ketika ada suatu perbuatan, baru Allah dapat ilmu. Jadi mereka nggak meyakini adanya takdir. Maturidiyah itu. Ya. Ketika Allah itu dapat sesuatu, baru Allah dapat kerajaan. Makanya Maturidiyah mengatakan arsnya Allah itu lebih agung daripada Allah sendiri. Paham ya, para jemaah sekalian ya? Masalah sifat ini karena menyinggung ya. Menyinggungan dengan hadis ini. Itu Maturidiyah. Kalau Ash'ari, Ash'ari itu ada dua sifat dalam uh, Afwan, ya, Anda singgung yang satu kelompok dulu. Maturidiyah itu sama kayak Mu'tazilah. Mu'tazilah itu nggak meyakini adanya sifat bentuk fisik. Nah, Afwan, kalau ini ada revisi ya. Mu'tazilah meyakini ada sifat bentuk fisiknya Allah. Tapi dia membedakan antara sifat yang bentuknya uh, seperti ilmu, kekuasaan yang bisa berdiri sendiri lah. Dengan sifat yang berbentuk harus melekat pada benda. Contoh, ngambil contoh ya para jemaah sekalian. Ini biar ada gambaran. Uh, Anda punya penghapus. Ini kelihatan nggak gambarnya? Ini penghapus. Coba para jemaah sekalian. Penghapus ini kan zat. Ada sifat yang melekat nggak dalam zat ini? Nggak apa-apa, jawab aja para jemaah sekalian. Ya, kita forum bebas. Ya, ini penghapus sifatnya Ustaz. Bentuknya persegi panjang. Warnanya hitam. Nah, ini kan melekat dalam zatnya. Tapi kalau misalkan kita bilang, penghapus ini efektif. Ya, apakah melekat dengan sifatnya? Enggak. Apakah semua penghapus pasti efektif menghapus? Ada yang malah mengotori gitu. Nah, itu nggak melekat. Seperti ilmu. Ya, nah, Mu'tazilah Maturidiyah berpendapat bahwa ilmu itu bukan sifatnya Allah. Tapi Allah bisa berilmu, bisa. Jadi, bisa jadi, bisa enggak. Itu Maturidiyah dan juga Mu'tazilah. Ya, paham ya para jamaah sekalian ya. Kalau Ash'ari, mereka itu meyakini kalau bentuknya sifat ya, seperti sifat yang melekat seperti tangan atau segala sesuatu ya. eh, Mereka itu meyakini dengan bentuknya gitu ya. Ya sudah, kalau punya tangan punya tangan. Dan mereka itu mentahrir apa? Apa kebalikannya?
Ketika mereka bilang ada tangan, ya, sifat-sifat yang bentuknya fisik gitu ya, mereka itu mentiadakan, ya, meniadakan sifat-sifat bentuknya yang manusia itu bisa mentakif dan mentamsil. Contohnya tangan, mata, pendengaran. Mereka itu meniadakan, itu taktil. Taktil itu meniadakan sifat Allah. Jadi sifat-sifat yang mirip dengan manusia itu mereka tiadakan. Makanya asal itu kan ada yang wujud, kidam, bako, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu li nafsi, ya kan? Wahdaniyah mukholi kotan, ya kan? Nah, kenapa mereka merujuk dalam ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, kata orang-orang Asy'ari, sifat yang mirip yang ada di manusia itu nggak boleh ada sama Allah. Jadi ilmu, pendengaran itu bukan sifat Allah, ya. Itu kata Asy'ari. Ya, jadi sifat yang mirip dengan manusia atau yang manusia bisa bayangkan mereka taktil. Ya, tapi ketika ada sifat yang mana, yo ini nih sifat baru, mereka tahrif. Mereka maknai dengan setinggi-tingginya. Itulah Asy'ari. Ya. Kenapa saat kita bahas? Ya karena ada kata yat di sini nih. Ya, jadi jangan kalian artikan atau para jamaah sekalian artikan yat di sini maksudnya bukan tangan Allah. Kita beriman aja Allah punya tangan. Udah, kita beriman Allah punya tangan. Tapi jangan ditahrif, jangan dimaknai dengan yang lain, ya. Jangan ditaktil, jangan ditiadakan. Semua sifat Allah dalam Al-Quran itu ada. Dan itu sifat dan nama Allah. Udah. Takyif, jangan kita misalkan, ya. Kita gambarin. Makanya kan nggak boleh ya para jemaah sekalian dari kapan ya waktu itu Anda dengar salah satu asatidzah kita yang mana menggambarkan eh, malaikat dengan gambaran sesuatu dalam animasi. Ini nggak boleh. Artinya itu umurun goibiyah. Apalagi Allah. Jadi nggak boleh kita pikir, oh berarti kan dulu ada ya animasi yang malaikat Jibril itu kan sayapnya banyak. Oh digambarin tuh sama manusia, oh sayapnya malaikat Jibril kayak gini. Itu nggak boleh. Apalagi Allah. Nggak boleh kita gambarin, oh tangan Allah tuh paling sempurna, jadi kayak gini bentuknya. Nggak boleh. Itu takkif. Ya, tamsil itu memisalkan. Nah tadi, tamsil itu lawannya taktil. Kalau taktil itu meniadakan, tamsil itu memisalkan langsung. Ya, afwan, tamsil ini lawannya tahrif, takif ini lawannya taktil. Nggak boleh semua. Semuanya tidak boleh. Ya, ini seperti Jahmiyah ya. Kalau firqah Jahmiyah itu kan mentakif dan mentamsil sifat Allah ya. Langsung mereka gambar, oh ya udah kalau Allah punya tangan ya tangannya sama kayak kita. Ya, jadi mereka Jahmiyah itu menggambarkan Allah itu sama kayak kita bentuknya. Ya, dengan dalil ya bahwa manusia itu kan sebaik-baiknya ciptaan kan, sesempurna-sempurna ciptaan. Makanya Allah itu sempurna karena fisiknya kayak kita. Nah, paham ya para jamaah sekalian ya. Nah, ini pemikiran-pemikiran yang batil dalam beberapa firqah ya, yang bersinggungan dengan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, padahal dalam ahlus sunnah kita mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Gak ada yang menyerupai Allah sama sekali. Wa huwa samiul basir. Tapi Allah itu punya sifat. Dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Jadi kita Allah punya sifat. Tapi nggak bakal mirip dengan apapun. Itu yang kita yakini. Kita imani. Udah. Ini ayat bagus. Udah. Ini sumber dari asma wa sifat. Ya. Makanya tafsir ini lihat aja di para jemaah sekalian di tafsir Ibnu Katsir. Ya. Ayat ini tuh panjang banget tafsiran. Panjang banget. Ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ada satu kejadian, bukan satu banyak kejadian tentang ini. Imam Bukhari yang dituduh, ya bahkan sampai Imam Muslim aja kesel kepada Imam Bukhari waktu itu kan, tentang hakikat kitabullah. Kemudian tentang kitabullah juga kepada Imam Ahmad bin Hambal yang wafat sampai di penjara. Ya tentang apa? Ini sifat-sifat Allah. Nah, termasuk ke unsur fikih yang keempat
Dalam hadis ini, luasnya karunia Allah. Begitu luasnya rahmat karunia Allah. Kepemilikan Allah, kerajaan Allah. Ya, rezekinya Allah tuh begitu luas. Sampai tadi yang kita bahas, apa? Tidak akan mengurangi apapun yang di tangan Allah sedikit pun. Walaupun seluruh orang berinfak dan Allah balas infaknya dengan berkali-kali lipat. Ya. Ara'aitum ma anfaqu munzu khalaqus samaa wal ard. Orang berinfak dari awal ya bumi dan langit diciptakan fa'inul lam yaghir ya. Ah, Godo ya gitu. Ya, godo itu sebetulnya menguras artinya. Di sini Allah nggak bakal terkuras, nggak bakal berkurang. Apa yang di tangannya Allah? Ya. Hmm. Dan karunia itu luas, tidak akan berkurang. Ya. Jadi sahabat Abu Dhar, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Ketika ada kesempatan seluruh hambanya Allah ya itu berkumpul pada satu tempat dari awal sampai akhir diciptakan manusia, jin berkumpul pada satu bukit, satu tempat ya. Ya. Atau soit itu bisa bukit, bisa tanah lapang, bisa gurun. Fas'aluni dan minta kepadaku sesuatu, berdoa kepadaku. Seluruhnya minta fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu. Akan kau berikan seluruh yang mereka inginkan. Ya, dari apa yang mereka minta? Lam mana zalika. Nggak berkurang dari yang tadi mereka minta. Min indi. Dari apa aku miliki? Illa ma kana illa kama yanqusul mukhyatu iza udkhilal bahr. Tidak akan mengurangi sedikit pun. Ya. Seakan-akan seperti jarum yang terjatuh pada lautan yang cukup luas. Ada nggak dampak? Nggak ada. Ya, apa dampaknya? Jarum kecil kita taruh, kita tumpahkan di laut. Apakah laut itu akan ya menjadi gelombang? Enggak, nggak ada artinya. Ya, itulah luasnya karunia dan rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima tentang arsnya Allah. Ya, ini lagi-lagi tentang sifatnya Allah ya. Wa kana arsyuhu 'alal ma. Arsnya Allah itu di atas air. Udah kita imanin aja. Nggak usah kita gambarin. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayamin ya. Wa kana arsyuhu 'alal ma. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 waktu, 6 hari. Ya, wallah alam pendapat ulama ini berbeda-beda. Hari itu apakah hari seperti biasa ataukah 6 waktu yang berbeda? Harinya seperti apa? Wallah alam sudah. Kita yakini yang penting Rasul Allah tuh menciptakan dalam 6 waktu atau 6 hari. Dan Allah itu mempunyai ars di atas air. Ya, sudah. Ini zohir. Hadis zohir. Nggak usah kita takwil. Ya. Arsnya Allah itu makhluknya Allah. Ya. Ciptaan Allah yang besar. Ya. Dan itu sangat besar bahkan dibandingkan dalam suatu hadis. Ya. Dalam suatu ayat. Ma samawatu sab'u fi kursi illa ka halaqatin fil ardi. Bi ardin falatin. Ya. Langit yang 7 tingkatan itu dibandingkan dengan kursinya Allah. Arsnya Allah. Ya. Seakan-akan seperti gelang. Ya, dari langit 7 tingkat itu seperti gelang di padang pasir. Wafat bil arsy ala kursi kafadatil kafalati ala tilka halakotin. Ya. Dan keutamaan luasnya ars dibandingkan kursi tersebut seperti luasnya padang Sahara, ya, padang pasir di atas gelang. Ya, sebegitu luasnya arsnya Allah. Ya. Pada langit aja kita lihat langit aja begitu luas. Ini langit 7 tingkat. Yang mana nggak ada manusia kecuali Rasulullah SAW yang bisa menaiki hal tersebut. Ya. Terus setelah naik 7 lapisan langit, adanya ars Allah tuh lebih luas lagi daripada 7 langit tersebut. Seakan-akan langit itu seperti gelang, kemudian arsnya Allah itu seperti padang pasir yang begitu luas. Ya. Inilah yang mana Allah menyebut sifatnya, tapi jangan kita bayangkan.
Dan arsy Allah itu dipikul oleh 8 malaikat. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan kerajaan Allah itu ya di penjuru manapun ya. Wa arsya rabbika ya fawqahum thamaniyah, dan Allah arsy Allah itu dipikul oleh 8 malaikat ya. Ah, ini jangan seperti Jahmiyah ya, yang mereka bilang ya Allah itu yang butuh gitu ya. Jangan. Nah, jarak antara ya telinga dan pundak malaikat ya pemikul ars ya seperti 700 tahun perjalanan ya. Udzina li an uhadditsa an malakin min malaikati min malaikatillah. Ya, aku diizinkan untuk memberitakan salah satu sifat malaikat min hamlatil ars, dari sifat malaikat pemikul ars. Innama baina sahmati ujunihi, dari ujung kupingnya, ila atiqihi ya sampai pundaknya, ya maisaratu sab'ami'ati amin. Ya maisaratu masiratu masirah itu jarak ya. Nah, saroyas itu sebenarnya apa namanya, menghitung ya. Hmm. Atau misalkan saroyasir itu isyarat apa? Hmm. Merujuk kepada sesuatu. Yang sifat unsur fikih yang keenam, ya Allah mampu merendahkan dan meninggalkan mizan ya. Wa yadihil mizanu yakhfid wa yarfa ya. Dan itu semua kehendak Allah ya. Maka ya ada beberapa unsur atau poin-poin dalam timbangan Allah. Yang pertama timbangan amalan. Athqalu syai'in fil mizani khulqul hasan. Ya, paling baik dan di timbangan Allah itu adalah akhlak yang mulia. Ya. Kemudian yang kedua, ya, faedah juga, innahu la ya'ti rajulun al-azimus saminu yaumal qiyamah. Datang seseorang yang gemuk badannya di hari kiamat. La yazinu indallahi janaha ba'uduh. Tapi ketika ditimbang itu ya nggak seberat ya sayap sebuah nyamuk. Ya, katakanlah ikra'u ya, bacalah. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Kami tidak akan tidak mengadakan perhitungan bagi mereka pada hari kiamat. Artinya apa? Orang-orang yang hidupnya lama di dunia namun kopong amal solehnya. Ya. Nah, makanya para ulama itu berselisih. Yang ditimbang nanti di akhir akhir zaman itu apa? Di mizan itu yang pertama amal soleh, yang kedua catatan, yang ketiga orangnya. Wallahu a'lam. Yang mana yang lebih soleh? Ketika waktu itu Anda belajar dari Mulakhosul Fikih dan juga kitab ini lupa ya waktu itu sama Ustaz Abdul Roy dan Ustadz Muhammad Nur Ihsan tentang akidah. Wallahu alam ya. Antara tiga itu yang mana? Walaupun kalau anak pribadi, as-shawab yang paling dekat itu adalah kitab. Ya. Karena kitab-kitab berisikan amal soleh kita dan kitab kita itu yang nanti akan ditimbang untuk menentukan, untuk melihat amal-amal soleh kita. Ya. Walaupun ya yang hadis tentang amal soleh itu juga kuat sih. Hadis Bitokoh, hadis apa namanya, yang lain-lain lah ya. Tentang hadis ditimbangnya amal soleh kita. Ini ada hadis yang cukup panjang ya, hadis bitokoh ya. Hmm. Kita singkat, innallaha sayuhallisu rajulan min ummati ala ru'usul khalaiq yawmal qiyamati fayanshuru alaihi tis'ata wa tis'ina sijilan. Kullu sijilin mislu maddil basar ya. Nah, yang mana ya? Nanti ketika ada seorang yang mana ditampakkan catatan amal 99 catatan amal, yang setiap catatan amal itu berisikan keburukan ya, dan memandang kepada Allah ya, kemudian ia bertanya, apa engkau mengingkari dari catatan amal tersebut ya, atau engkau tidak telah merasa dizolimi oleh para malaikat tentang catatan amal 99 tadi yang isinya keburukan? Maka orang tersebut menjawab, tidak wahai Rabb. Ya, dia terima ya. Lalu Allah bertanya lagi kedua kali, apakah engkau mempunyai uzur atas kemaksiatanmu? Maka ia berjawab tidak. Ya.
Dan Allah berfirman, ya, bahkan sesungguhnya engkau di sisi kami memiliki kebaikan. Ya. Orang yang tadi di hidupnya itu keburukan semua catatannya. Namun kata Allah, engkau di sisi Allah masih memiliki kebaikan. Semuanya pada hari ini, engkau tidak akan dizolimi. Hari ini adalah hari keadilan. Lalu dikeluarkan kartu yang mana bertuliskan La ilaha illallah. Ya. Nah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Wa anna Muhammad Rasulullah. Lihatlah timbanganmu. Setelah ditimbang hadis bitokoh ini. Wahai apa arti kartu tersebut dibandingkan catatan burukku yang banyak tadi 99 tahun? Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya engkau tidak akan dizolimi. Dan diletakkanlah catatan-catatan dengan tersebut pada satu daun timbangan. Ya, catatan keburukan pada timbangan keburukan dan kartu tadi la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul pada satu timbangan. Maka ringannya amal-amal keburukan tadi dan beratnya kartu la ilaha illallah. Ya. Maka tidak ada nanti di hari akhir yang lebih berat atau yang paling berat selain ucapan la ilaha illallah. Ya. Ini hadis pitokoh ya. Anak persingkat atau keterjemah agar para jamaah bisa melihat ya. Ya. Inilah bagaimana kita meyakini ada harapan, ya, ada rasa takut, ada usaha, ya. Makanya harus ada roja, khauf, doa, amal soleh, ya, menuntut ilmu. Kita berharap Allah mencatat amal soleh kita dan lipat gandakan. Tapi kita takut amal soleh kita nggak diterima. Gabungkan kedua itu. Agar apa? Kita memaksimalkan amal soleh. Karena ketika kita memaksimalkan, kita mengharap agar amal soleh kita tidak ditolak. Karena kita sudah berusaha dengan maksimal. Dan di sisi lain kita memaksimalkan amal soleh kita agar dilipat gandakan begitu banyak dan diterima di sisi Allah Subhanahu. Nah, inilah bagaimana kita lihat dalam hadis ini, ya, tentang perintah untuk berinfak, ya, perintah untuk kita beramal soleh agar apa? Ya, agar kita nanti memiliki catatan yang cukup di hadapan Allah. Modal, bekal yang cukup ketika kita ditimbang di hadapan Allah Subhanahu. Ya, inilah yang mana kita bisa bahas bersama, ya, dalam hadis yang kelima ini. Ya, mungkin dari para jamaah sekalian, tafadhol, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan bersama, ya, silakan ya, dari para jamaah sekalian. Hmm. Nah, itu sudah cukup insya Allah, ya, dari yang kita bahas bersama, ya. Nah, tafadhol, nggak apa-apa ya. Bila ada yang ingin bertanya atau berdiskusi, ya. Atau misalkan ada masukan Ustaz, ya, mungkin ada seperti ini seperti itu agar nggak bosan ya. Mungkin takutnya para jamaah kan bosan dengan metode Ana, ya mungkin apalagi yang udah ngikutin kelas ini selama 2 tahun ya. Bahkan Ramadan tahun depan itu udah masuk 3 tahun ya kelas ini. Alhamdulillah ya. Dari 2023 awal ya, atau Desember 2000, ya 2023 ya, seingat Ana. Akhir 2023 ya. Hmm. Yang mana baru mau masuk 2 tahun nanti ya, kelas ini. Tepat tuh ya, tidak masalah. Insya Allah Ana terima apapun masukannya atau ya saran ya kritik tafadhol. Ya. Bila tidak ada yang ingin bertanya ya atau didiskusikan bersama ya, mungkin kita akhiri kelas kita pada ya pagi hari ini yang mana insya Allah ilmu yang kita tempuh ya menjadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat amal soleh kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ya, nah, dan insya Allah kita bisa bertemu dengan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keadaan dosa-dosa kita telah diampuni, amal soleh kita dilipat gandakan, ya, dan kita bisa memilih pintu surga yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Barakallahu fikum ya para jamaah sekalian. Walhamdulillahirabbil alamin. Ana minta maaf bila ada kekeliruan atau uh, kesalahan dari yang kita bahas bersama ya atau dari ucapan dari diri Anda yang kurang berkenan. Ana minta maaf sekali lagi ya. Nakhtatim, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Ya, Jazakallah khairan Ustaz. jazakillah Allah khairan, saja Ustaz. jazakumullah khairan ya.